Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Al-Hallaj itu artinya sang pemintal benang. Dan Al-Hallaj juga punya kisah khusus dengan itu. Al-Hallaj juga dikenal tidak cuma Hallaj. Kalau ada yang menggelari dia Hallajul Asror. Hallajul Asror itu pemintal rahasia. Karena Al-Hallaj itu dikenal ya kayak para wali yang lain. Jadi dia bisa membaca rahasianya orang tanpa orang itu ngomong. Jadi cuma lihat kalian ini sudah bisa nebak satu-satu yang ada di pikiranmu apa, yang ada di batinmu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita filsafat. Malam hari ini kita silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Jadi Al-Hallaj itu artinya sang pemintal benang. Dan Al-Hallaj juga punya kisah khusus dengan itu. Al-Hallaj juga dikenal tidak cuma Hallaj. Kalau ada yang menggelari dia Hallajul Asror. Hallajul Asror itu pemintal rahasia. Karena Al-Hallaj itu dikenal ya kayak para wali yang lain. Jadi dia bisa membaca rahasianya orang tanpa orang itu ngomong. Jadi cuma lihat kalian ini sudah bisa nebak satu-satu yang ada di pikiranmu apa, yang ada di batinmu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita filsafat. Malam hari ini kita masuk ke para martir sesi kedua. Husain bin Mansur Al-Hallaj. Sebenarnya saya agak maju mundur mau ngangkat beliau ini. Yang tak pertimbangkan kalian audiennya. Apa yo wis ngangkat kalau tak ajari Al-Hallaj. Potonganmu aja kayak gitu apa yo. Pantes ndak ya tak kasih Al-Hallaj. Mikirnya agak dalam sedikit. Alhamdulillah. Sebenarnya saya pinginnya dikit aja, karena yang ngerti filsafat nggak boleh banyak-banyak. Ngerti apalagi filsafat tasawuf yang falsafi. Dulu di antara kesalahannya Al-Hallaj menurut para sufi itu membabar yang seharusnya rahasia kepada umum. Nah itu jangan-jangan nanti ini kena penyakit yang sama. Nanti kalian kemana-mana nanti pakai dalil Al-Hallaj. Itu yang kemarin bikin para penguasa Yunani mengeksekusi Sokrates dan dinasti Abbasiyah mengeksekusi Al-Hallaj. Makanya pokoknya kita jadikan bahan referensi aja ya. Karena hari ini banyak di antara kita yang mikirnya sering tidak panjang. Kemarin saya dapat cerita dari teman-teman di Bandung itu, mahasiswa bikin kajian Kalmak yang oleh FPI disuruh dibubarkan. Loh, wong kampus bikin kajian Kalmak kok disuruh dibubarkan. Mereka tidak tahu, bahkan di sini di masjid aja komunisme diajarkan. Iya. Jadi susah membedakan orientasi. Ilmu itu ya semuanya. Belajar Syiah bukan berarti terus kamu jadi Syiah kan? Di sini jangankan komunisme, ateisme kan kita sudah lama belajar itu. Malah yang mau bunuh Tuhan aja sudah kita bahas. Jadi ya mungkin untuk jamaah kita lah, paling tidak mikirnya agak cerdas sedikit lah. Meskipun nggak banyak-banyak juga nggak apa-apa. Untuk menalar kayak gitu kan nggak butuh nalar yang panjang. Oke. Dan jangan jadi muslim yang cengeng.
Dan jangan mau dianggap kalian muslim. Muslim cengeng itu kena godaan dikit, kena anu dikit terus sesat. Kan kalian dieman-eman sama yang FPI dan kawan-kawan itu khawatirnya kalau diajari mak terus jadi mak, kalau diajari komunis terus jadi komunis kan itu. Kalau memang kondisimu hari ini itu, betapa lemahnya imanmu kan gitu. Betapa cengengnya dirimu, hanya dikasih tahu gitu aja kok langsung sesat. Seandainya memang kayak gitu kondisinya. Oke, jadi muslim yang tidak cengeng ya wis dikasih apa aja ya dicerna, tidak langsung ditelan sesuai kondisimu masing-masing. Nah, itu yang hari ini banyak hilang di kalangan kita. Oke, ulama-ulama dulu juga apa aja ditelan, apa aja dicerna, meskipun tidak semuanya diikuti. Ghazali dan kawan-kawan itu ya apa yang nggak dia bahas. Sebelum dia mengkritik sesuatu, dibahas dulu sampai tuntas. Hari ini misalnya, kalau memang kalian merasa Syiah itu ndak srek, bukan terus ditinggal. Kajilah sedalam-dalamnya sampai kamu ngerti benar dan kamu terus bisa menjelaskan di mana nggak srekmu kan itu. Sekarang bikin kajian aja kamu sudah digeruduk. Akhirnya kamu nggak sempat paham dengan yang tidak kamu sukai. Oke, itu kondisi hari ini. Dan situasi kayak gitu sebenarnya nggak beda jauh dengan era-era Al-Hallaj, era-era Sokrates. Mungkin minggu depan kita ketemu penerusnya Al-Hallaj di Jawa, Syekh Siti Jenar. Dan minggu terakhir mungkin saya agak ganti rencana. Kemarin ada yang minta saya ngomong yang bau-bau filsafat ilmu, maka Faruqi akan saya pending mungkin besok-besok setelah Idul Fitri di filsafat ilmu. Jadi sesi terakhir para martir nanti akan tak isi dengan martir juga. Kalau Al-Hallaj dari dunia Islam, biar adil kita ambil dari dunia Kristen Romawi. Ada seorang filosof, mungkin filosof pertama perempuan, filosof neoplatonik, ahli matematika, namanya Hypatia. Bagi kalian yang sudah nonton filmnya, ada filmnya dulu tahun 2014, carilah, downloadlah, judulnya Agora. Oke, kita tengok ada apa di filosof perempuan ini yang tewas mengenaskan karena dikeroyok orang sak kota gara-gara fatwanya uskup saat itu. Oke, dan akan kita kaji di sesi terakhir para martir. Jadi ben adil ya, ada Yunaninya, ada Islamnya, dan ada Kristennya untuk kasusnya para martir. Jangan-jangan yang paling terkenal bukan Hypatia, kasus martir itu mungkin kalian kenal. Kalau di Kristen ada Thomas More. Thomas More itu yang nulis Utopia, yang itu nanti menginspirasi lahirnya negara ideal termasuk khilafah. Tapi pikiran-pikirannya masih sangat Kristen, jadi mungkin agak terlalu teologis. Ada juga mungkin Galileo yang juga mengalami siksaan gara-gara ilmunya. Cuma kalau tak ajari teorinya Galileo apa mana ya, geografi, matematika kamu tambah pening. Jadi ya wis lah, tak ambil sang neoplatonik ahli matematika Hypatia. Cuma 2 minggu yang akan datang. Minggu depan kita masih ngomong penerusnya Al-Hallaj. Kita lihat gimana responnya orang Jawa terhadap ajaran versi Al-Hallaj ini. Oke, bismillah. Kita mulai. Al-Hallaj itu ceritanya yang mengerikan. Pikiran-pikirannya masih belum terlalu radikal. Menurut saya jauh lebih radikal Ibnu Arabi dengan Wahdatul Wujudnya. Hanya saja memang intrik dan kontroversinya jauh lebih luar biasa Al-Hallaj. Mungkin karena kisahnya yang tragis. Jadi Al-Hallaj ini Iran
Jadi kelahirannya di Tus, kemudian Tus ini kabupatennya namanya Baido, provinsinya namanya Fars. Makanya Al-Hallaj itu juga punya namanya juga gelarnya Baidowi, karena dia berasal dari daerah namanya Baido. Provinsinya Fars, nama aslinya Husain, nama bapaknya Mansur. Makanya putrane Pak Mansur yang namanya Husain. Ya, lulai ya kan, sederhananya kan itu. Terus Pak Mansur ini kerjaannya memintal benang. Jadi bikin kapas yang dijadiin benang. Dan itu kalau bahasa Arabnya namanya Hallaj. Jadi Al-Hallaj itu artinya sang pemintal benang. Dan Al-Hallaj juga punya kisah khusus dengan itu. Al-Hallaj juga dikenal tidak cuma Hallaj. Kalau ada yang menggelari dia Hallajul Asror. Hallajul Asror itu pemintal rahasia. Karena Al-Hallaj itu dikenal ya kayak para wali yang lain. Jadi dia bisa membaca rahasianya orang tanpa orang itu ngomong. Jadi cuma lihat kalian ini sudah bisa nebak satu-satu yang ada di pikiranmu apa, yang ada di batinmu apa. Kalau kalian bisa itu enak ya. Kalau ada orang tinggal dilihat gini, wah kamu tidak suka ya padaku. Lihat ke sana, wah kamu sedang melecehkan aku ya. Wah kamu, itu bisa baca kalau Al-Hallaj. Makanya dia digelari Hallajul Asror. Hafal Al-Quran umur 12 tahun. Kemudian sama ayahnya dititipkan pada seorang sufi namanya Sahal Al-Tustari dari daerah Tustar. Nanti dari Sahal Al-Tustari ini beliau mendapatkan wawasan tentang yang namanya Nur Muhammad. Setelah itu pindah ke Basrah, berguru pada sufi yang namanya Syekh Amir Al-Makki. Syekh Amir Al-Makki ini yang nulis kitab judulnya Qutul Qulub. Cuma nanti beberapa tahun di Basrah bersama Syekh Al-Makki agak konflik sama gurunya gara-gara sebenarnya Syekh Al-Makki ini sangat suka sama Al-Hallaj ini, maunya diambil menantu, tapi Al-Hallaj malah menikahi perempuan yang lain. Jadi agak gesrek, daripada rame terus Al-Hallaj pulang kampung sama gurunya. Nah setelah di kampung 5-6 tahun kemudian dia naik haji yang pertama. Dia Al-Hallaj ini dikenal kisahnya naik haji 3 kali. Naik haji dan kalau naik haji itu dia hidupnya hanya di Masjidil Haram, nggak pernah pindah-pindah kecuali ke kamar mandi. Ya kalau kamar mandi ke belakang balik lagi terus. Jadi iktikaf uzlah di Masjidil Haram. Haji pertama sama keluarganya setahun di Mekah. Kemudian pulang. Nah pulang ini ya sambil haji itu dia diskusi sama teman-temannya sesama ulama, sesama sufi. Jadi Al-Hallaj ini dikenal sebagai sufi yang punya pendapat bahwa sufi itu tidak cuma harus uzlah, tapi juga harus menyebarkan ilmunya pada masyarakat. Itu yang membedakan dengan para sufi yang lain. Para sufi yang lain itu kan biasanya kalau sudah mengalami ekstase ya sudah, orang mau ikut dia, tidak ikut dia, tidak urusan. Nah kalau Al-Hallaj ini sufi yang da'i. Jadi setelah dia jadi sambil riyadhah, sambil uzlah, tapi dia juga menyebarkan ajarannya. Itu yang beda. Dia sempat debat dengan Junaid Al-Baghdadi tentang ini. Jadi bagi Al-Hallaj ya enggak lah. Kalau kita menikmati keasikan kita sama Allah saja, yang lain gimana? Masa kita egois mikir senangnya sendiri? Umat kan juga perlu dikenalkan. Nah itu yang nanti jadi blunder karena dia dianggap menyebarkan kesesatan. Terus setelah haji pertama dia dakwah, terus haji yang kedua muridnya sudah banyak.
Ini yang mulai timbul rasa iri. Biasa kan kalau ada orang sukses itu selalu banyak yang iri di sekelilingnya. Dari situ mulai muncul intrik-intrik sampai dia sempat dipenjara. Cuma tidak lama, setahun terus dibebaskan lagi. Naik haji lagi yang ketiga, dan dia sudah ulama besar, pengikutnya banyak. Di haji yang ketiga inilah dia mengalami puncaknya pengalaman sufi. Jadi kasyaf. Jadi kasyafnya ini di haji yang ketiga. Ketika mengalami puncak, yang paling terkenal dari Al-Hallaj adalah satohat-satohatnya, ucapan-ucapan yang tidak terkontrol, yang itu nanti bikin kontroversi luar biasa. Dan dari situ kemudian banyak tuduhan-tuduhan. Nanti kita lihat tuduhannya kepada Al-Hallaj itu apa saja. Nah, sampai akhirnya dia dipenjara lagi selama kurang lebih 7 tahun. Dan di tahun ke-7 dia dieksekusi. Jadi dieksekusinya nggak sekedar dihukum mati, digantung kayak gambar itu atau dipancung, tapi ya dimutilasi pelan-pelan. Jadi dia diseret ke tengah alun-alun, disaksikan orang banyak. Aksi pertama adalah dirajam bareng-bareng. Jadi dilempari batu bareng-bareng sama orang-orang di kota. Sampai kemudian, kan yang terkenal kisahnya sama sahabatnya, dia punya sahabat, seorang sahabat sufi yang namanya Sibli. Sibli ini tidak tega, cuma kalau tidak ngelempar dianggap ikut mendukung Al-Hallaj. Akhirnya dia ngelemparnya sama bunga. Dilempari pakai batu seperti apapun tidak sambat Al-Hallaj ini, cuma begitu dilempar bunga dia kesakitan. Ketika orang tanya, lu sampean dilempari batu kok diem aja, tapi dilempari bunga kok sekarang merintih? Ya karena jawabnya Al-Hallaj, ya karena aku tahu yang ngelempar aku batu itu dia tidak tahu apa-apa. Sementara yang ngelempar bunga ini dia ngerti semua rahasianya. Jadi maka dia merasa kesakitan. Ya dirajam kan sakit, dilempari batu. Dan ngerajam itu kan enggak kok ngelemparnya pelan-pelan. Ngerajam itu lebih efektif keras. Kenapa harus keras? Karena kalau kamu pelan-pelan, kasihan yang dirajam, matinya lama. Jadi semakin kamu ragu-ragu ngelempar, dia semakin lama matinya, sakitnya semakin panjang. Jadi lebih enak lemparnya agak serius. Meskipun jangan nyari batu yang besar-besar, nanti kamu nggak kuat ngelempar, nanti kamu ketibanan dewe sikilmu. Jadi lempar sekeras-kerasnya, kenain kepala lah, cari bagian-bagian yang mudah bocor. Nggak enak ya teorinya. Karena untuk menolong dia biar cepet. Kalau enggak, kasihan dia. Kalau seharian nggak mati-mati, ya kan rajam itu kan sampai mati. Cuma enggak sampai meninggal. Terus Al-Qujunya datang. Yang pertama dipotong adalah tangannya. Terus kedua kakinya. Jadi darahnya sudah di mana-mana. Dan konon ceritanya waktu dipotong tangannya kan darahnya keluar banyak, tapi dia mengusapkan darahnya ke wajah. Jadi kalau ditanya, lu kok ngapain sampean dadak ngusap darah ke wajah? Karena aku tahu darahku kurang banyak, wajahku mesti pucet. Jangan-jangan pucet ini mbok anggap saya takut. Enggak, saya enggak takut, makanya tak usap pakai darah biar wajahku masih kelihatan merah. Terus telinganya dipotong, hidung, matanya dijungkil. Terakhir waktu lidahnya mau dipotong, dia minta izin sebentar untuk berdoa. Dan doanya kayak Nabi Muhammad waktu dilempari batu di Taif itu, mohon ya Allah jangan murkai mereka, jangan balas dendam pada mereka atas apa yang mereka perlakukan padaku. Setelah itu lidahnya dipotong. Setelah itu dibiarkan sehari. Jadi katanya khalifah saat itu biar orang-orang ngambil pelajaran, biar nggak ada yang berani lagi kayak Al-Hallaj. Dibiarkan sehari, jadi sampai ya mungkin kalau di bahasa kitabnya itu seperti seonggok daging di atas darah.
Sampai kemudian besoknya baru kepalanya dipenggal. Terus masih terus, kengeriannya masih berlanjut. Hari ini pokoknya ceritanya agak Terus setelah kepalanya dipenggal, jasadnya dibakar. Setelah itu abunya dibuang di sungai. Kalau bahasa Arab menyebutnya sungai Dajlah, kalau sekarang disebut sungai Tigris. Dan sebelum meninggal, Abu Mansur ini sudah ngerti kalau ada ceritanya akan begitu. Jadi dia sudah pesan sama pembantunya, nanti kalau jasadku sudah dibakar, abuku dilempar ke sungai. Sungai itu akan marah, airnya akan meluap. Kalau dibiarkan aja, Baghdad akan habis banjir. Maka jubahku ini nanti buanglah ke sungai. Jadi waktu sungainya sudah naik mau meluap, itu ceritanya sama pembantunya, jubahnya dibuang ke situ, jadi tidak jadi banjir bandang. Itu Al-Hallaj. Karomah-karomahnya banyak, cerita-cerita yang membesarkan dari murid-muridnya tentang Al-Hallaj banyak. Jadi itu nasib tragisnya Husain bin Mansur Al-Hallaj. Oke, ceritanya itu. Sekarang ajarannya sedahsyat apa sih yang diajarkan? Ya, ini jadi Abu Mansur Al-Hallaj ini abad ketiga Hijriah, era ketika dunia Islam panen sufi. Sangat banyak sufi lahir di era ini, khususnya para sufi Persia, termasuk Al-Hallaj, Haris Al-Muhasibi, Ma'ruf Al-Karhi, Junaid Baghdadi, dan seterusnya. Sahel Tustari yang guru-gurunya, termasuk Al-Hallaj sendiri, termasuk Sibli dan banyak yang lain. Generasi pertama, nanti generasi kedua ada Rumi, Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Ajaran-ajarannya nanti banyak dilanjutkan oleh Ibnu Arabi. Kita lihat tuduhannya ini yang dipakai oleh kekhalifahan zaman itu untuk mengeksekusi Al-Hallaj. Yang pertama, dituduh berkomplot sama sekte namanya Koromitoh. Sekte Koromitoh itu sempalannya Syiah Ismailiyah. Jadi ya karena Al-Hallaj ini lahir di Iran, dan kebetulan daerah tempat dia lahir itu dekat dengan wilayah munculnya sekte ini, Syiah Koromitoh. Jadi maka dia dituduh berkomplot. Meskipun Al-Hallaj sendiri ngomong, loh aku itu mas Sunni loh, meskipun Iran, meskipun Persia. Cuma orang-orang yang karena sudah terlanjur nggak setuju ya dianggap itu bohong. Paling dia diam-diam berkomplot. Koromitoh ini sekte Syiah yang semacam gerakan underground yang memberontak pada Abbasiyah. Yang kisahnya juga ngeri-ngeri. Dia sempat, jadi saat itu yang paling ngeri adalah dia menyerang semua jamaah haji yang mau pergi atau pulang dari Mekah. Kemudian sempat juga bikin rusuh di Madinah dan di Mekah, mencemari, jadi membunuhi jamaah haji, terus mayat-mayatnya dicemplungkan di sumur Zam-Zam zaman itu. Jadi itu sekte Syiah namanya Koromitoh, dan dikejar-kejar, dihabisi ya, meskipun agak susah melawan dinasti ya mesti kalah. Dan untuk menguatkan tuduhan pada Al-Hallaj, Al-Hallaj dituduh masuk sekte itu, meskipun dia sendiri terang-terangan ngomong, ya ndak, wong saya Syiah aja ndak, saya itu masih Sunni kok. Dan gurunya sendiri Junaid itu kan diakui sebagai sufi panutannya orang-orang Sunni. Yang NU kan masih ingat kan bahwa kalau ya kan tasawufnya Junaid, kalau fikihnya Syafi'i.
Kalau kalamnya Asy'ari. Jadi Al-Hallaj guru-guru orang Sunni semua kok. Jangankan Qoromitoh, Syiah aja saya ndak. Bahkan Qoromitoh ndak diakui kan oleh Syiah, termasuk jenis Syiah yang hulat, yang berlebihan. Oke, itu ngerinya dunia kita secara politik. Yang kedua, ya karena satohat-satohatnya, karena pengikutnya banyak. Dan biasa kan kalau pengikut banyak orang awam itu biasanya lahirnya kultus, mengidolakan imamnya, kiainya, ulamanya, meskipun mereka nggak minta. Dan itu dianggap membahayakan stabilitas oleh dinasti Abbasiyah saat itu. Makanya kalian hati-hati mengkultuskan orang atau kelompok itu. Kadang-kadang bukan kalian akibatnya, yang dikultuskan, yang dianggap merusak, menyesatkan. Kayak Sokrates kemarin. Makanya saya tidak usah dianggap ya. Aku anggap, wah ini dulu yang ngajari Mbak Faiz, so gawat nanti diserbu FPI aku. Oke, jadi itu sebabnya yang kedua, ngerusak umat. Terus yang ketiga, satohat-satohatnya. Jadi ucapan-ucapannya waktu ekstase. Ini kan susah. Orang sedang mabuk, orang sedang seneng luar biasa atau sedih luar biasa, itu kan kadang-kadang ucapannya tidak terkontrol saking senengnya. Dan itu yang terjadi dengan para sufi. Yang itu kategorinya satohat. Satohat itu kalau jamak, kalau tunggal